Perkenalkan, nama saya Putri Lumongga Elfrede Tampu-Bolon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai video pembuatan infografis. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada tahap pertama kita bentuk elips dengan ukuran 20 mm dan 20 mm. Kemudian, setelah kita buat ketebalan menjadi 0,75. Lalu kita besarkan. Kemudian masuk ke efek, kemudian ke kontur. Kita buat ini 4 ya. Kemudian kita blok. Kemudian ke break contour group apart. Nih, kita buat langsung ke align dan kita tekan simply, kemudian kita tekan rectangle. Kita paskan tepat di tengah ya. Nah, kemudian kita blok yang sudah kita buat, lalu kita blok seluruhnya, kemudian kita buat trim, lalu perseginya kita hapus ya, kemudian kita tekan, lalu kita ambil lingkaran yang kecilnya, kita delete. Nah, setelah itu kita masuk, lalu kita masuk ke color eyedropnya, kita tekan yang lingkaran setengah yang bawah, lalu kita beri warna hijau. Kita lanjut dengan setengah lingkaran yang kedua, lalu kita beri dengan warna biru. Kemudian yang ketiga, lingkaran setengahnya kita beri warna kuning, dan yang terakhir lingkaran setengah empatnya kita beri warna merah. Nah, setelah jadi kita tekan X-nya ini agar lingkaran yang berwarna hitamnya tidak ada lagi. Nah, setelah jadi kita buat persegi panjang. Nih, kita buat persegi panjang. Lalu kita buat sudutnya 8,0 mm. Nah, lalu kemudian kita beri pewarnaan dengan menggunakan warna hijau. Kemudian kita copy paste. Nih, kita copy paste, lalu kita buat ke atasnya dengan warna biru. Dan kita copy paste lagi dengan warna kuning. Dan yang terakhir kita copy paste dengan warna merah. Nah, setelah jadi kita rapikan ya. Kemudian setelah warna sudah jadi, kita tarik warna birunya dan warna kuningnya serta warna merahnya. Nih, kita tarik. Setelah sudah jadi, kita blok. Lalu kemudian kita akan copy paste. Kita buat di sebelah kirinya ya. Kita beri pengaturan agar gambar yang kita buat tadi rapi ya. Kita akan copy paste satu persatu warna yang sudah kita buat tadi. Sebelum kita copy paste, kita atur dulu agar dia tetap rapi. Nah, sudah jadi. Kemudian kita pisahkan satu persatu dari warna yang hijau, biru, kuning, dan warna merah. Nih kan sudah terpisah satu persatu. Kemudian kita rapikan warna hijau, biru, serta merahnya. Kuningnya sudah kita delete ya. Nah, kemudian kita atur jaraknya agar kita bisa membuat drop shadow-nya ya. Nih, sudah terpisah satu persatu. Kemudian kita tekan dari yang warna hijau ya, dari yang bawah. Kemudian masuk ke drop shadow. Kemudian ke small glow. Lalu kita beri warna hitam.
kita beri ukuran 7 dan 85. Kemudian yang kedua juga kita lakukan hal yang sama. Nih, masuk ke drop shadow, kita presentnya kita buat small glow. Kemudian kita berikan warna hitam. Lalu kita beri ukuran dengan 7 dan 85. Dan yang terakhir itu kita beri warna merah ini. Yang warna merah kita buat drop shadow-nya juga. Kita tekan small glow, kita beri warna hitam dengan ukuran yang sama juga 7 dan 85. Nih, sudah jadi ketiganya kan? Nah, kemudian kita hapus yang merahnya agar shadow-nya itu nampak berwarna hitam. Kita buat satu persatu. Lalu kita buat dari warna biru saja ya. Kita delete ini objeknya biar shadow-nya itu nampak. Nih, kemudian yang kedua juga kita lakukan hal yang sama. Nih, kita tekan beri konturnya juga, kemudian kita delete objeknya. Nih, jadi warna hitam. Kemudian objek yang ketiga juga kita lakukan yang hal sama, kita delete. Nih, sudah jadi. Kemudian kita power clap inside ke objek warna kuning. Kemudian yang kedua juga power clap inside ke warna biru. Dan yang ketiga power clap inside ke warna hijau. Nih, sudah jadi. Kemudian kita rapikan. Kita rapikan objek tersebut. Nih, kemudian kita masuk ke edit shadow-nya. Kita buat satu persatu menjadi rapi agar shadow-nya tidak terlihat semua ya. Kemudian kita buat finish editing kalau sudah. Masuk ke selanjutnya, edit yang kedua. Nih, kemudian setelah selesai kita finish editing. Yang ketiga juga kita lakukan hal yang sama, kita edit power clip, kemudian kita finishing kalau sudah siap. Nih, kita rapikannya dulu. Nah, sudah jadi. Setelah jadi, kita masuk ke pembuatan berikutnya. Nih, kita akan berikan elips ya. Kita buat lingkarannya. Kita buat ukurannya 20 mm dan 20 mm. Nih, kita atur dia agar tepat berada di dekat objek yang warna hijau ya. Kita buat rapi. Kita sesuaikan ukurannya agar dia tetap rapi. Nih, sudah jadi ya. Kemudian lingkaran yang sudah kita buat kita copy dan kita paste. Nih, kita copy dan kita paste. Kita buat juga lingkaran yang keduanya. Sambil nanti kita menekan shift agar lingkarannya itu tepat berada di tengah. Nih, sudah jadi kan? Lalu kita berikan pewarnaan warna hijau ya. Kemudian langkah selanjutnya kita buat lingkaran juga. Lalu kita kasih ketebalan 0,75 mm. Lalu
kita buat tepat berada di lingkaran yang kita buat pertama ya. Nih, kita beri warna abu-abu tua lah ya. Lalu kita tekan interactive fill tool. Nah, kita kasih warna nih, warna abu-abu tebal gitu ya. Nah, sudah jadi hampir ya. Nah, langkah selanjutnya kita rapikan agar dia tetap berada rapi di tengah yang kita buat. Lalu kita buat lingkaran lagi, kita berikan elips. Lalu ke interactive fill tool juga kita kasih warna yang cukup muda ya. Kita beri warna abu-abu yang agak sedikit tua juga ya. Nih, kita akan membuat lingkaran bawahnya itu tepat berada di lingkaran atas gini. Nih, kita tarik dia agar dia sedikit panjang gitu lah ya. Nih, kita panjangkan, kemudian kita rapikan dia tepat berada di tengah. Nih, nah setelah jadi, kita rapikan dulu. Nah, langkah selanjutnya kita akan copy tulisan yang mau kita buat. Nih, satu persatu kita buat. Saya di sini membuat tentang pertanian ya. Saya mengambil pengertian dari logo Kementan. Yang pertama itu ada gambar tunas yang menggambarkan pengertian biologis. Nah, kita rapikan. Kemudian selanjutnya ada lingkaran berwarna merah yang melambangkan pengertian kesatuan. Lalu kita copy, kita rapikan ukurannya agar dia tepat berada di lingkaran yang berwarna kuning ya. Nih. Kemudian yang ketiga itu ada lingkaran yang bersudut 5 buah berwarna coklat yang melambangkan pengertian daripada unsur pelaksana utama, yaitu tugas-tugas pokok Departemen Pertanian. Nih, kita copy juga, kita rapikan ukurannya agar menjadi rapi. Dan yang keempat itu ada air berwarna biru muda yang mempunyai pengertian sebagai lambang dari keagungan. Nih, kita copy paste, lalu kita rapikan ukurannya agar dia rapi berada di lingkaran yang mau kita buat. Kita sesuaikan ukurannya satu persatu agar dia bisa rapi ya. Langkah selanjutnya yang kita akan copy paste itu simbolnya. Adapun simbol pertama yang akan kita copy paste itu simbol dari Kementerian Pertanian. Nih, kita copy. Kemudian kita sesuaikan ukurannya agar logo tersebut bisa kita buat tepat berada di dalam lingkaran yang berwarna merah ini ya. Nih, kita rapikan agar dia tetap berada di lingkaran berwarna merah. Kemudian yang selanjutnya itu logo BPPSDMP. Ini kita copy paste juga, kita masukkan ke dalam lingkaran yang berwarna kuning. Kita rapikan ukurannya ya, agar dia tepat berada di dalam lingkaran tersebut. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, yang ketiga itu saya akan memiliki lambang Polbangtan. Nah, ini kita copy paste juga, kita sesuaikan ukurannya. Dan yang terakhir itu saya akan membuat logo tanaman. Kita rapikan dan kita sesuaikan ukurannya. Semua ini saya akan membuat tentang lambang-lambang dari pertanian. Karena saya cinta akan pertanian.
kita sesuaikan ukurannya ya, agar tepat berada di lingkaran yang berwarna hijau. Nah, hampir sudah mau jadi. Nah, tetap kita rapikan simbol yang berwarna hijaunya ya. Kita buat tepat berada di dalam lingkaran. Kita sesuaikan ukurannya agar dia itu masuk ke dalam lingkaran tersebut dan tidak keluar sedikit pun. Kita terus lakukan. Perbaikan ya nih. Kita rapikan dia. Nah, sudah jadi ya. Langkah selanjutnya itu kita akan berikan penomoran dari lingkaran berwarna merah, kuning, biru, dan juga hijau. Kita buat penomoran angka 1 dari lingkaran berwarna merah. Nih, kita buat angka berwarna 1, lalu kita beri pewarnaan juga berwarna merah. Kemudian langkah selanjutnya kita beri angka kedua, lalu kita beri warna kuning. Kemudian nomor ketiga kita beri warna biru. Kita rapikan ya, agar dia tetap rapi. Lalu yang terakhir itu kita beri angka 4. Kemudian kita rapikan. Lalu kita beri dengan warna hijau. Nih, sudah jadi kan? Langkah selanjutnya yang mau saya buat itu persegi 4-nya itu saya akan membuat pewarnaan dari objek yang sudah kita buat tadi. Nih, kita akan membuat pewarnaan. Kita tekan persegi 4-nya 2 kali, kita klik 2 kali. Nih, persegi 4-nya kita klik 2 kali, rectangle-nya kita beri warna ungu ketuaan gitu ya. Lalu kita masuk ke interactive fill tool. Kemudian kita akan beri warna yang kanan itu warna yang agak sedikit gelap ya. Nih, sudah jadi. Terima kasih.